Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Film kita kali ini berjudul Melena. Film ini dibintangi oleh aktris top dan sangat terkenal di zamannya. Siapa lagi kalau bukan Monica Bellucci. Ya teman-teman, tidak berlama-lama, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita, tepatnya di kota Castello, Italia, nampak seorang anak kecil culun dengan sepeda barunya. Anak kecil itu bernama Renato. Selain itu, Renato juga hobi bersepeda mengelilingi kota Castello. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita cantik montok lemah gemulai yang bernama Melena. Melena adalah idola para pria hidung belang dan juga bocil-bocil di kota itu. Renato tumbuh di sebuah keluarga besar dengan beberapa adiknya. Akan tetapi Renato terkenal dengan cukup kenakalannya. Suatu hari Renato mencuri celana ayahnya untuk dipakai keluar rumah dan bersepeda keliling kota. Dia berpikiran dengan memakai celana ayahnya dia dianggap dewasa dan tak diremehkan warga sekitar. Selain itu, Renato juga tergila-gila dengan Melena. Dia mulai bersikap aneh dan mulai mengutit Melena sampai ke rumahnya. Hari demi hari, Renato mengutil dan mengintip Melena terus-menerus. Suatu hari, dia melihat Melena sedang berdansa dengan sebuah foto, yang ternyata foto itu adalah suaminya yang ditugaskan keluar kota untuk perang gerilya. Suatu hari Renato pergi ke toko alat musik untuk membeli kaset yang sama dimiliki oleh Melena. Kemudian pada malam harinya Renato memakai dan menggunakan musik itu untuk cokli sambil pegang foto Melena. Hehe. Pada hari berikutnya, seperti biasa, Melena selalu melintas di pusat kota Castello. Semua orang pun terheran-heran dan memandangi kecantikannya. Tidak hanya itu, banyak sekali ibu-ibu yang iri kepadanya. Pada saat itu, Renato pun hadir di tempat itu. Dia pun mengutit dan mengikuti Melena sampai ke sebuah rumah besar yang tak taunya adalah rumah ayah Melena. Setelah melakukan penyelidikan, Renato mengetahui bahwa ayahnya ternyata guru bahasa Inggrisnya. Nah, dia senang sekali kala itu. Kemudian pada hari Minggu, rakyat dan warga Castello mendapatkan perintah untuk berkumpul di balai kota. Kemudian setelah berkumpul, mereka mendengarkan pengumuman bahwa terdapat beberapa prajurit yang meninggal di medan perang, dan salah satunya adalah suami Melena. Sungguh tak menyangka reaksi dari warga sekitar. Bukannya sedih, malah mereka senang sekali mendengarkan berita itu. Hehe. Kemudian Renato yang tergila-gila kepadanya sudah mulai memberanikan diri untuk menghibur Melena. Akan tetapi itu semua halusinasi. Hehe. Tingkat kepercayaan diri Renato bertambah-tambah. Dia pun merasa dirinya mampu menjaga Melena dan ingin menikahinya. Hehe. Hal konyol lainnya yaitu Renato mengencingi minuman pria-pria yang sedang menggosipi Melena.
Tidak hanya itu, dia pun menggarap dan mengeprank ibu-ibu sosmed lainnya. Pada hari Minggu, tepatnya di rumah Milena, terjadi hal yang mustahil dan juga konyol. Renato saat itu berani mencuri cangcut dan juga cawat Milena buat koleksinya. Hehe. Lalu sesampainya di rumah, Renato mulai memperbaiki dan melumasi tempat tidurnya. Hari ini dimaksudkan pada saat Cokli tidak menimbulkan berisik sesamping dan tetangganya. Singkat kata, suatu malam ayah Renato pun masuk ke dalam kamarnya dan tak sengaja melihatnya tertidur sambil senyum manis dengan cawat di mukanya. Dan tentu saja setelah melihatnya, ayahnya pun marah dan memukulinya. Hehe. Tak hanya itu, keesokan harinya gantian ibunya yang menghajarnya habis-habisan. Setelah mereka memberi pelajaran kepadanya, Renato pun mulai dikurung di kamarnya dan tak boleh keluar rumah. Hari demi hari telah berlangsung. Kedua orang tua Renato mulai mengkhawatirkan keadaannya. Hal ini dikarenakan Renato mulai tak mau makan dan stres berat di dalam kamarnya. Kemudian mereka memanggil seorang dokter untuk memeriksanya. Sang dokter saat itu berkata bahwa Renato sehat-sehat saja dan hanya butuh udara segar. Mendengar nasihat dan perintah dari dokter itu, kedua orang tuanya akhirnya dengan berat hati mengeluarkan Renato untuk bebas berkeliaran. Di tengah kota, Renato yang sudah lama kehilangan berita Milena mulai mencarinya kembali. Seperti biasa, Renato kemudian mencarinya di rumah Milena. Di rumahnya itu, dia melihat seorang jenderal sedang mendekati Milena. Renato pun yang sedang kecewa berat, tak mampu berbuat apa-apa dan hanya memandanginya dari atas pohon. Tak berserang lama, setelah si jenderal keluar rumah, datanglah seorang pria lain dan akhirnya terjadi keributan di luar. Nah, penyebabnya adalah mereka berebut untuk bertemu Milena. Dari kejadian itu, warga setempat menuduh Milena sebagai pelakor dan kemudian melaporkannya ke kantor polisi. Karena laporan itu, Milena harus datang ke sidang balai kota. Beruntung saat sidang ada seorang pengacara yang dengan rela membelanya hingga dia terbebas. Della signora Maddalena Bonsignore amorosa, mirando al disfacimento. Di scene lainnya, tepatnya di rumah Milena, tampak pula si pengacara itu bersamanya. Ternyata si pengacara minta imbalan atas jasa-jasanya. Saat itu Milena memberinya uang, akan tetapi dia menolaknya. Si pengacara tidak menginginkan uang, melainkan serabi lempit dan juga melon kembarnya. Hehe. Hari demi hari Renato kelihatan semakin kacau. Di sekolah pun bukannya mengerjakan tugas, tapi malah membuat puisi untuk Milena. Bahkan di sekolah pun dia sering berhalusinasi tentang Milena. Singkat cerita, Milena yang hidup sendiri mulai kesulitan keekonomian. Bahkan dia tidak sanggup untuk membeli sayur pete. Melihat kondisinya itu, banyak laki-laki hidung belang mulai memanfaatkannya. Siang itu, sekonyong-konyong terdengarlah pesawat-pesawat tempur melintas di atas kota Castello. Tidak hanya itu, ternyata mereka mendapatkan serangan dari pesawat itu. Dampak dari serangan itu sungguh mematikan. Banyak sekali korban jiwa, rumah-rumah rusak, dan tak terkecuali ayah Milena. Memang sungguh gila, para hidung belang pun semakin beringas. Dalam keadaan berkabung pun mereka terus memandanginya dan ingin sekali mencoblos Milena.
Tidak hanya itu, bukannya mengucapkan bela sungkawa, malah mereka menyatakan cinta kepadanya. Hehe. Beberapa bulan telah berlalu. Milena alih profesi sebagai mbak-mbak open BO. Ya, tentunya demi sesuap nasi. Kondisi kota saat itu semakin kacau karena invasi dari negara Jerman. Milena juga tak segan-segan open BO kepada lawan negaranya, yaitu tentara-tentara Jerman. Dengan melihat secara langsung kelakuan Milena, membuat Renato pun akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Saat si Renato pingsan, orang tuanya panik sekali. Kemudian mereka mengira bahwa Renato kerasukan jin si manis jembatan Ancol. Saat mereka semua geger, ayahnya yang saat itu berada di sampingnya tenang-tenang saja, karena dia tahu apa problema dari anaknya itu sebenarnya. Kemudian ayahnya mengajak Renato pergi ke rumah bordir untuk memilih serabi lempit dan melon kembar kesukaannya. Hehe, mantap. Satu tahun kemudian telah berlalu. Kemerdekaan sudah di depan mata dan penjajah Jerman sudah meninggalkan kota Castello. Terlihat semua rakyat bergembira ria dan juga bersyukur atas kemenangan ini. Kemudian tak disangka-sangka para ibu-ibu berkumpul dan bersama-sama mempermalukan Milena di depan umum dan juga mengusirnya. Kemudian pada hari itu datang pula seorang pemuda yang dengan lengan terluka memasuki kota Castello. Dia bernama Nino, yang ternyata suami Milena. Nino kembali ke rumahnya untuk menghampiri istrinya. Dengan sedih dan terkejut, dia tak dapat menemukan istrinya. Lalu dia melapor ke balai kota untuk menceritakan apa yang terjadi. Di situ Renato kemudian mengikutinya dan tak berani menceritakan apa yang terjadi kepada Milena. Kemudian tak disangka-sangka Renato pun berubah pikiran dan memberanikan diri untuk memberikan sebuah surat kepada Nino. Dalam suratnya Renato memberitahu Nino keberadaan si Milena. Dan kemudian tak ambil pusing, Nino pun bergegas untuk menghampiri istrinya. Singkat cerita, Nino pun menemukan Milena dan mereka pun hidup bahagia kembali. Di akhir cerita diketahui Nino sangat dihormati sebagai pahlawan di kota tersebut. Dan dari sini film pun tamat. Yeah. Oke teman-teman, itulah akhir alur cerita film yang berjudul Milena. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk selalu komen di video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.